Adik-adik, tahukah kalian energi listrik yang kita gunakan saat ini berasal dari sumber energi yang sifatnya cepat habis dan tidak dapat kita perbarui. Oleh karena itu, kita harus mencari energi alternatif. Namun, energi alternatif itu jenisnya ada apa saja ya? Dan dapat kita manfaatkan untuk apa saja ya? Yuk kita cari tahu. Halo adik-adik. Wah, bertemu kembali ya dengan Kadim. Adik-adik, tahukah kalian sumber energi yang kita kenal saat ini dapat kita bagi menjadi dua jenis, yaitu sumber energi yang dapat diperbarui dan sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Nah, sumber energi yang tidak dapat diperbarui ini kita sebut sebagai sumber energi tradisional. Apa? Sumber energi tradisional. Nah, sumber energi yang dapat diperbarui kita kenal juga dengan nama energi alternatif adik-adik. Oke deh. Nah, sumber energi tradisional merupakan sumber energi yang sifatnya nih cepat habis dan tidak dapat diperbarui. Sumber energi tradisional ini berasal dari bahan bakar fosil seperti minyak bumi, gas alam, dan batu bara adik-adik. Nah, kalau energi alternatif merupakan sumber energi yang sifatnya nih tersedia banyak di alam dan dapat diperbarui. Contohnya seperti air, angin, dan lain sebagainya. Kira-kira ada apa saja ya? Nah, untuk selengkapnya kita lihat yuk berikut ini. Oke, macam-macam sumber energi alternatif diantaranya adalah matahari, angin, air, panas bumi, gelombang air laut, dan bahan bakar bio. Kita lihat yuk satu persatu. Kita mulai dari sumber energi alternatif yang pertama, yaitu matahari. Matahari merupakan sumber energi utama di bumi. Hampir semua energi yang ada di bumi berasal dari matahari. Matahari menghasilkan dua jenis energi, yaitu energi cahaya dan energi panas. Energi cahaya yang dihasilkan dimanfaatkan oleh tumbuh-tumbuhan di bumi untuk melakukan fotosintesis. Sedangkan energi panasnya dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya adalah untuk memanaskan ruangan, memanaskan air, mengeringkan pakaian, dan mengeringkan ikan. Energi panas matahari juga bisa kita manfaatkan untuk menghasilkan energi listrik dengan menggunakan alat yang bernama panel surya pada PLTS atau pembangkit listrik tenaga surya. Selanjutnya, sumber energi alternatif yang kedua adalah angin. Angin merupakan gerakan udara di permukaan bumi yang terjadi karena adanya perbedaan tekanan udara. Angin telah dimanfaatkan sejak dulu sebagai sumber energi, seperti untuk menggerakkan perahu layar dan kincir angin tradisional. Sekarang, angin juga dimanfaatkan untuk menghasilkan energi listrik pada PLTB, atau pembangkit listrik tenaga bayu, atau angin. Sumber energi alternatif yang ketiga adalah air. Air yang mengalir menghasilkan energi, yaitu energi gerak. Energi gerak air bisa dimanfaatkan untuk menghasilkan energi listrik pada PLTA atau pembangkit listrik tenaga air. Agar PLTA dapat menghasilkan energi listrik yang berasal dari energi gerak air, dibuatlah bendungan air di tempat yang tinggi. Air selanjutnya akan dibendung dan kemudian dialirkan menurun sehingga akan mengalir seperti air terjun. Aliran air ini selanjutnya akan memutar turbin pada PLTA dan dihasilkan energi listrik. Lalu, sumber energi alternatif yang keempat adalah panas bumi. Energi panas bumi atau energi geotermal merupakan energi yang berasal dari panas yang disimpan di bawah permukaan bumi. Pusat bumi terbentuk dari lapisan batuan yang sangat panas. Hal itu menunjukkan bahwa di pusat bumi terdapat sumber energi panas yang sangat besar.
Energi panas bumi tersebut dimanfaatkan untuk menghasilkan energi listrik pada PLTP atau pembangkit listrik tenaga panas bumi. Kemudian, sumber energi alternatif yang kelima adalah gelombang air laut. Gelombang air laut yang biasa kita temukan saat memecah pantai ternyata dapat menghasilkan banyak energi loh. Energi gelombang air laut bisa dimanfaatkan untuk menghasilkan energi listrik pada PLTGL atau pembangkit listrik tenaga gelombang laut. Dan sumber energi alternatif yang keenam adalah bahan bakar bio. Bahan bakar bio merupakan bahan bakar yang berasal dari makhluk hidup, baik hewan maupun tumbuhan. Bahan bakar bio yang berasal dari tumbuhan diantaranya adalah tumbuhan berbiji yang mengandung minyak, seperti bunga matahari, buah jarak, kelapa sawit, kacang tanah, dan kedelai. Bahan bakar yang dihasilkan oleh tumbuh-tumbuhan tersebut dikenal dengan nama biodiesel. Biodiesel ini dapat digunakan sebagai pengganti bahan bakar minyak atau BBM tipe solar. Selanjutnya, tumbuh-tumbuhan seperti singkong, ubi, jagung, dan sagu dapat diubah menjadi bioetanol. Bioetanol dapat digunakan sebagai pengganti bahan bakar minyak atau BBM tipe premium. Bahan bakar bio juga dapat berasal dari kotoran hewan ternak. Bahan bakar yang dihasilkan tersebut dikenal dengan nama biogas. Kotoran hewan ternak yang dimasukkan ke dalam ruangan bawah tanah akan menghasilkan gas yang dialirkan lewat pipa. Gas yang dihasilkan ini biasanya dimanfaatkan untuk memasak. Selain itu, biogas juga bisa dimanfaatkan sebagai bahan bakar kendaraan bermotor. Oke deh, itulah beberapa macam dari energi alternatif. Nah, adik-adik, energi-energi alternatif tersebut beserta manfaatnya bisa loh kita tuliskan dalam bentuk peta pikiran. Hah? Peta pikiran? Apa tuh, Kak? Penasaran? Jangan lupa tonton video selanjutnya. Sampai jumpa!